Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia tentang informasi, tokoh, dan permasalahan dalam cerita. Di materi sebelumnya, kita telah belajar tentang apa itu cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, kali ini kita akan lanjutkan capaian pembelajaran yang kita pelajari sebelumnya, yaitu peserta didik mampu menjelaskan hal-hal yang dihadapi oleh tokoh cerita pada teks narasi, di mana capaian pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita. Yang kedua, memahami kejadian dan perubahan perasaan tokoh dalam cerita. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Kita lanjut, coba kalian ingat film yang pernah kalian tonton, atau dongeng, komik, cerita yang pernah kalian baca atau dengar. Berikut ini Bapak akan perlihatkan beberapa gambar cuplikan film yang mungkin pernah kalian tonton sebelumnya. Siapakah mereka? Kita lihat. Yang pertama, ada film Naruto. Saya yakin sebagian besar pernah lihat film Naruto. Selanjutnya ada Upin dan Ipin. Ada SpongeBob SquarePants. Kemudian ada Dora the Explorer. Ada film Toy Story dan ada film Si Kancil. Dalam setiap cerita memiliki informasi dan unsur pembangunnya. Kali ini kita akan membahas dua unsur pembangun dalam sebuah cerita, yaitu tokoh dan konflik. Pembahasan pertama kita masuk pada tokoh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh adalah pemegang peran dalam roman atau drama, atau bisa diartikan tokoh adalah pelaku dalam cerita. Yang mesti anak-anakku pahami, tokoh itu bukan hanya diperankan oleh manusia, tetapi tokoh juga bisa diperankan dalam bentuk hewan, tumbuhan, benda, atau bahkan makhluk lainnya. Makhluk lainnya sering anak-anakku lihat ada tokoh cerita berbentuk alien, kemudian ada tokoh cerita hantu dan sebagainya. Setiap tokoh memiliki sifat atau watak tertentu yang membuat cerita hidup dan menarik.
Misalnya sering kita lihat ada tokoh yang baik hati, dia suka menolong, sabar, suka membantu orang lain. Ada juga tokoh yang jahat, pemarah, egois, dan lain-lain. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, konflik. Ada yang tahu konflik itu apa? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Dalam dunia sastra, konflik diartikan sebagai ketegangan atau pertentangan di dalam cerita rekaan atau drama. Pertentangan di sini bisa antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antar dua tokoh, dan sebagainya. Seperti dijelaskan sebelumnya, jenis konflik dalam sebuah cerita ada dua. Yang pertama, permasalahan yang terjadi antara dua tokoh atau lebih. Ini bisa dilihat dari beberapa film yang mungkin pernah anak-anakku lihat. Misalnya kita ambil contoh film Naruto. Nah, dalam film Naruto, di situ dijelaskan ada konflik antara karakter utama Naruto bersama Sasuke dan teman-temannya. Nah, kemudian di film lain, konflik yang muncul antara Upin dan Ipin dan teman-temannya. Apa yang mereka lakukan itu adalah konflik yang akan menjadi yang akan membuat cerita lebih hidup dan lebih menarik. Nah, selain itu, yang kedua ada permasalahan batin antara seseorang tokoh dan dirinya sendiri. Mungkin anak-anakku pernah atau sering melihat di televisi ketika ibunya sementara menonton sinetron, ada salah satu tokoh yang terjadi konflik di dalam dirinya. Di satu sisi dia ingin misalnya menolong orang lain, tetapi tiba-tiba muncul dalam dirinya perasaan, kalau saya tolong orang ini, jangan-jangan saya bisa terlambat ke sekolah dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud permasalahan batin antara seorang tokoh dan dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara mengidentifikasi tokoh dan masalah dalam sebuah cerita. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita ingin mudah untuk mengidentifikasi apa yang menjadi siapa ya tokoh atau apa yang menjadi masalah dalam sebuah film, sebuah cerita, sebuah dongeng atau komik yang kita baca, maka cara yang mudah adalah yang pertama, kita harus menyimak ceritanya dengan seksama. Nah, menyimak di sini tentu dengan cara melihat dan mendengarkan dengan seksama film atau cerita yang kita tonton. Yang kedua, kita mesti mencatat informasi penting dari cerita tersebut. Misalnya kita bisa catat siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Semua didaftar, khususnya tokoh-tokoh utama yang sering muncul dalam cerita. Kemudian bagaimana sifatnya, di mana tempat kejadiannya itu film, kapan waktunya, serta apa masalah yang terjadi. Nah, kita ambil contoh misalnya film Upin dan Ipin tadi. Kita
kita bisa lihat yang menjadi tokoh dalam cerita itu ada Upin, ada Ipin, ada Mei-Mei, ada Fizi, dan lain-lain. Setelah itu kita tulis sifat dari tokoh tersebut. Upin anak yang mandiri, Ipin suka mengganggu kakaknya, dan lain-lain. Kemudian tempatnya di mana, misalnya di desa durian runtuh. Waktunya kapan? Nah, bisa misalnya di pagi hari saat Upin dan Ipin ke sekolah, atau tempatnya di sekolah Upin dan Ipin. Nah, kemudian permasalahan apa yang terjadi, misalnya kita ambil contoh saat Ipin kehilangan saat Ipin kehilangan sarbet merahnya. Apa yang terjadi, bagaimana respon teman-temannya, bagaimana apa yang dilakukan oleh Upin, apa yang dilakukan oleh neneknya. Nah, semua itu bisa kita catat. Dan yang ketiga adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kita catat sebelumnya. Kita ambil contoh. Coba perhatikan cerita yang ada di bawah ini, kemudian kita identifikasi siapa tokoh dan apa konflik yang terjadi di dalamnya. Ceritanya seperti ini. Ani adalah seorang anak yang sangat penyabar. Suatu hari, dia bertengkar dengan sahabatnya Budi karena suatu kesalahpahaman. Mereka berdua merasa sedih dan tidak ingin saling bicara. Ani merasa bingung harus berbuat apa. Nah, dari cerita singkat ini, kita bisa identifikasi yang menjadi tokoh dalam cerita tersebut ada dua orang, yaitu Ani dan Budi. Terus apa konflik yang terjadi? Nah, karena ada kesalahpahaman sehingga mereka berselisih dan membuat mereka merasa sedih dan tidak ingin berbicara. Supaya anak-anakku lebih paham, selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Tugas kali ini, silakan anak-anakku membaca teks cerita yang akan ditampilkan di samping dengan suara nyaring. Karena anak-anakku berada di rumah, boleh sambil memanggil orang tuanya, bacakan kepada ayah dan ibunya cerita ini, kemudian jawab pertanyaan terkait cerita tersebut. Kita tampilkan dulu ceritanya. Judulnya adalah Tak Muat Lagi. Lala baru saja pulang sekolah. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Segelas air dingin, itulah yang diinginkannya. Kakak pasti haus, ini minum dulu. Kiki menyodorkan segelas air. Adiknya itu memang baik. Wah, terima Kak. Lala menghentikan ucapannya begitu melihat baju yang dipakai Kiki. Itu baju biru polkadot favoritnya. Kenapa kamu memakai bajuku? Lala bertanya dengan kesal. Kata ibu, baju ini untukku. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Jawab Kiki bingung. Tidak pernah kupakai bukan berarti boleh diambil. Lala mulai marah. Ayo ganti bajumu. Tapi baju ini pas untukku. Kiki mengelak.
pasti sudah kekecilan untuk kakak Lala. Tidak, ini bajuku, bukan bajumu. Lala berkeras. Akhirnya Kiki mengalah. Lala mendapatkan kembali bajunya. Langsung saja Lala ke kamar untuk berganti pakaian. Kiki mengikutinya. Masih cukup. Lala berdiri di depan cermin. Kenapa belakangan ini aku tidak pernah memakainya ya? Lala terus mematut diri. Awalnya tidak ada masalah, tetapi lama-lama Lala merasa gerah. Dia juga sulit bernafas dengan lega. Kulitnya mulai terasa gatal. Lala lalu bersama menggaruk punggungnya. Bret! Kak, baju kakak sobek, Kiki berteriak. Lala terdiam. Dengan sedih, dia meraba bagian baju yang sobek. Nanti minta tolong ibu untuk menjahitnya, Kak, usul Kiki. Bisa sih, tapi sahut Lala pelan. Dalam hati, dia mengakui memakai baju sempit sungguh tidak nyaman. Lala juga menjadi paham mengapa akhir-akhir ini dia tidak pernah lagi memakai baju itu. Mungkin baju itu akan bertambah sobek kalau dia terus memakainya. Lala melihat bayangan dirinya dan Kiki di cermin. Ternyata Lala memang sudah besar. Dia sudah tidak cocok lagi memakai baju itu. Ya, nanti kita minta tolong ibu menjahit baju ini, katanya. Kemudian Lala menambahkan, nanti baju ini buat kamu saja. Yang benar, Kak, hore! Teriak Kiki senang. Lalu mengangguk pelan. Iya, untukmu saja. Terima kasih. Kiki langsung memeluk kakaknya. Nah, cerita ini ditulis oleh Dian Kristiani. Nah, setelah kalian membaca cerita ini, silahkan catat pertanyaan berikut lalu jawab di buku tugas kalian. Yang pertama, sampaikan kembali cerita tak muat lagi dalam 3 kalimat buatanmu sendiri. Silahkan anak-anakku membuat 3 kalimat terkait cerita tadi. Yang kedua, mengapa Lala kesal kepada Kiki? 3. Dari mana Lala mengetahui baju itu tidak muat lagi untuknya? 4. Menurutmu, bagaimana perasaan Lala setelah memutuskan akan memberikan bajunya kepada Kiki? 5. Apakah kalian juga punya adik? Bagaimana perasaan kalian jika barang kalian diminta adik? 6. Bayangkan diri kalian sebagai Kiki. Bagaimana perasaan kalian jika memiliki kakak seperti Lala? Ini adalah 6 tugas yang mesti anak-anakku sekalian kerjakan. Kita akan evaluasi, kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi, anak-anakku sekalian, dengan memahami unsur-unsur cerita yang kita pelajari tadi, yaitu tokoh dan konflik, maka kita bisa lebih menikmati cerita dan memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Apapun yang kalian tonton, apapun yang kalian baca, yakin bahwasanya sang penulis memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Ketika kita bisa menyimak, kita memahami siapa tokoh, karakternya, dan bagaimana konflik yang terjadi, maka Bapak yakin kalian bisa memahami pesan dan menjadikan pelajaran apa yang kalian tonton. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan kita akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.